Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas konfigurasi politik masa Orde Baru yang beranggotakan pertama Nawaf Rozal Muaimin dengan NIM 101200085, dua Ratna Sulistianingsih dengan NIM 101200094 dan Sania Nurafisa dengan NIM 101200099. Pertama, pengertian Orde Baru. Apakah Orde Baru itu? Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang menggantikan sistem pemerintahan Soekarno Orde Lama yang mengalami krisis ekonomi dan politik akut setelah ditandai oleh G30 SPKI pada tahun 1965. Setelah G30 SPKI berhasil ditumpas oleh Angkatan Darat, sejarah politik Indonesia akhirnya melahirkan surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil segera tindakan yang diperlukan dalam rangka keselamatan negara dan kepala negara. Konfigurasi politik terhadap lahirnya UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada permulaan tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda menyusun sebuah rencana pendahuluan ordonansi perkawinan yang tercatat yang berlaku bagi orang Indonesia, baik itu Muslim, Hindu, Animis, dan lain-lainnya, dan orang Timur asing lainnya seperti Tionghoa. Pengeluaran pertama-tama mengenai perundang-undangan yaitu mengeluarkan UU nomor 22 tahun 1947 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang disusul dengan instruksi Kementerian Agama nomor 4 tahun 1947 untuk pegawai pencatat nikah. Ini berlaku pada pasca kemerdekaan. Kedua, pemerintah Orde Baru mengajukan satu RUU perkawinan yang kontroversial kepada DPR dan mengakibatkan banyak pertentangan sehingga pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Kehakiman melalui lobi-lobi di luar sedang dalam para pimpinan fraksi. Sementara perwujudannya setelah kemerdekaan ialah 3 RUU yang meluncur pada bulan Mei 1953. 3 RUU perkawinan yaitu RUU Pokok, RUU Berlaku Umum, RUU Organik, dan RUU untuk golongan netra. Kedua, perwujudan pada tahun 1973 yaitu pada tanggal 22 Desember tahun 1973 RUU perkawinan disahkan DPR untuk menjadi RUU perkawinan itu sendiri. Poin selanjutnya mengenai konfigurasi politik lahirnya UU RI nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pertama, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Kemudian pelaksanaannya yang semulanya dikira pada semua agama, tetapi dalam pelaksanaannya hanya berlaku bagi umat orang-orang Islam saja. Poin selanjutnya mengenai konfigurasi politik lahirnya Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Kehadiran KHI merupakan aspek politik Islam yang kemungkinan terbentuknya ketunggakan kepastian hukum berdasarkan way of life atau the living law of falsafah atau dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. KHI telah ditetapkan berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi para hakim masyarakat pencari keadilan sebenarnya untuk cukup memadai. Selama ini cukup efektif digunakan sebagai pedoman dan acuan. Satu, komplikasi hukum Islam KHI dimulai penggarapannya sejak tahun 1985 sampai 1988. Dua, kerjasama proyek KHI antar Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Presiden Soeharto mengeluarkan surat keputusan Presiden dalam hal ini. 3, 29 Desember 1987 tim inti telah selesai merumuskan naskah rancangan komplikasi hukum Islam, naskah rancangan KHI, rencana naskah komplikasi hukum. Hasil rumusan saat ini telah Lokajaya pada Hotel Lokajaya pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra. Caranya dapat disebutkan lokakarya yang dilaksanakan tampak para peserta menerima dengan baik naskah rancangan komplikasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku tersebut. Setelah dilokakaryakan, selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai upaya untuk memasarkan KHI itu. Presiden mengeluarkan Instruksi nomor 1 tahun 1991 yang ditunjukkan kepada Menteri Agama. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 8. Apabila banyak kurangnya itu sangat wajar sekali, dan apabila banyak lebihnya itu tidak mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.